Kehidupan semut yang penuh mukjizat sering dianggap tidak penting dalam kehidupan manusia. Semut sering dianggap binatang kecil yang menjengkelkan. Namun jarang sekali manusia mau bertafakur dan mengambil hikmah dari penciptaan semut ini. Semut itu binatang yang kecil tapi nyebelin banget. Gue kalau udah ngeliat semut di kamar gue itu artinya udah nggak aman. Jadi binatang apapun pasti bisa masuk. Semut tuh makhluk paling kecil. Nah, harusnya dia kalau ketemu sering salaman. Jadinya manusia contohnya seperti semut. Yang sering ketemu ya berjabat tangan, silaturahmi. Sesungguhnya Allah menciptakan semut disertai pula dengan pemberian hidayah kepada mereka. Semut-semut itu hidup di bawah petunjuk, sehingga perilakunya sangat menakjubkan. Semut ini salah satu insekta yang hidupnya berkoloni. Berkoloni artinya mereka itu hidup bersama-sama dengan pembagian tugas yang jelas itu. Jadi ada semut ratu, jantan, dan pekerja gitu. Dan mereka ini mempunyai tugas masing-masing gitu. Jadi memang kalau kita katakan itu sangat profesional gitu. Jadi tidak serabutan kerjanya. Jadi kalau ratu itu ya hanya untuk bertelur saja di kerjanya gitu ya, sepanjang hidupnya. Pekerja itu ya untuk bekerja saja gitu. Kemudian pejantan itu ya hanya untuk mengawini yang betinanya atau yang ratunya itu. Umumnya kalau yang betina yang akan menjadi ratu itu pasti dia akan pergi untuk membentuk koloni baru gitu. Makanya kita lihat semut itu walaupun kita basmi gitu ya tetap ada gitu ya, karena memang sangat banyak ini reproduksi sangat cepat dan telurnya juga sangat banyak, dan itu tiap hari dia selalu bertelur gitu. Selain itu, semut juga terbagi dalam beberapa jenis, seperti semut pekerja dan semut pejantan. Namun dari beberapa jenis tersebut, mereka juga dipimpin oleh satu orang ratu di dalam koloninya. Betapa kecanggihan mukjizat ilmiah Al-Quran jauh mendahului perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 14 abad yang lalu, Al-Quran sudah menegaskan bahwa pemimpin suatu komunitas semut adalah semut betina. Tapi ilmu pengetahuan modern baru bisa menemukannya pada abad ke-20. Keberadaan para semut dan ratunya ini dijelaskan dalam firman Allah pada surat An-Naml ayat 18. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Tidak disangka lagi, apalagi yang berbicara ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berujuk kepada kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika datang ke satu lembah. Di situ ada seekor semut, ternyata bisa dipastikan itu pimpinannya, dengan mengatakan kalimatnya hatta idza atau ala wadin namlah. Iya. Dan ketika datang sekelompok daripada kerajaan Sulaiman sampai ke situ, qalatin namlah. Namlah itu berbicara, pimpinannya, dengan mengatakan, "Ya Tuhan naml," atau "Ya Yuhan namlu," wahai para semut semuanya, udkhulu masakinakum, masuk kalian ke lubang-lubang kalian. Itu adalah satu pimpinan yang luar biasa, dan bisa dipastikan itu adalah seekor semut yang yang punya perhatian kepada anggotanya, yang orang-orang mengatakan itu pastinya adalah ratu semut untuk menyampaikan perhatian kepada seluruh semut yang ada. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yakin bahwa semut ada pimpinannya. Wallahu a'lam. Begitu jelasnya dalam firman Allah menyatakan petunjuknya bahwa semut betina mempunyai otoritas khusus atau kekuasaan, sehingga ia dapat memerintahkan semut-semut yang lain untuk melakukan sesuatu. Dan ayat ini mengisyaratkan bahwa pemimpin dalam spesies semut itu adalah semut betina, bukan semut jantan. Subhanallah, Allah menciptakan semut dengan berbagai keistimewaan di dalamnya. Serangga kecil ini juga memiliki tingkat kecerdasan yang sangat luar biasa, karena semut memiliki sekitar 250.000 sel otak di kepalanya. Jadi yang namanya lebah
berjalan di tempat di mana yang Allah tentukan. Manusia pun sebaiknya berjalanlah seperti yang telah ditentukan oleh Allah, Al-Quran dan Sunnah. Allah telah menerangkan betapa semut adalah binatang yang sangat istimewa. Begitu istimewanya, dari sekian banyak binatang di dunia ini, semut atau an-namal adalah salah satu binatang yang namanya dijadikan nama dalam surat di dalam Al-Quran. Begitulah kecintaan Allah akan binatang yang satu ini. Begitu banyak hikmah yang dapat diambil oleh manusia dari seekor semut yang kecil. Tapi tidak sedikit manusia yang benci, bahkan tidak menyukai semut yang terkadang dianggap mengganggu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada seseorang nabi yang singgah di bawah pohon, lalu ia digigit semut. Lalu ia menyuruh membinasakannya dan menyuruh mencari tempat persembunyian semut tersebut. Setelah itu ia menyuruh untuk membakar tempat tinggal semut. Kemudian Allah menanyakan kepadanya, apakah hanya karena gigitan seekor semut engkau akan membakar satu umat yang senantiasa bertasbih? Mengapa tidakkah satu semut saja yang kau bunuh? Hadis riwayat Imam Bukhari. Subhanallah, cukup jelas hadis dari Rasulullah SAW. Ada bahkan Rasulullah SAW an qatli arba'ati dawab. Rasulullah SAW melarang untuk membunuh 4 binatang kecil, atau 4 binatang yang pertama kalikan atau diawali dengan kata namal, semut. Semut apa saja tidak boleh. Yang pertama adalah semut, yang keduanya adalah boleh dikatakan adalah nahl. Nahl itu adalah lebah. Selanjutnya disebut lagi dalam hadis itu hudhud, burung. Burung hudhud ini saya tidak tahu lebih jelas lagi, tapi kalau melihat dari para alim ulama menggambarkannya, kalau di Indonesia mungkin lebih dikenal dengan burung seperti burung pentet begitu ya. Selanjutnya dengan yang terakhir ada diftaul ahmar, ataupun yang namanya katak-katak yang suka di darat. Katak-katak yang di darat, yang kering seperti itu juga tidak boleh untuk dibunuh. Wallahu alam, tapi ini adalah hadis Rasulullah SAW benar adanya kalau Rasulullah melarang untuk membunuh yang namanya semut. Dalam beberapa riwayat, walaupun Anda sedang sholat, lalu Anda saat sholat itu ada semut, jangan kalian bunuh, karena ini adalah merupakan larangan dari Rasulullah SAW. Subhanallah, semoga kita termasuk manusia yang mencintai terhadap semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain semut, serangga lain yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah adalah lebah. Madu dan lebah memiliki keistimewaan yang luar biasa, sehingga tercantum dalam surat tersendiri di dalam Al-Quran. Lebah dikatakan sebagai hewan yang serbaguna. Lebah siap memberikan banyak kegunaan bagi manusia, mulai dari awal hidupnya hingga titik darah penghabisan. Lebah sangat disiplin dalam pembagian kerja. Ada lebah ratu, lebah pekerja, dan lebah pejantan. Lebah tak pernah ingkar dari pekerjaannya. Budaya lebah dapat menjadi cermin bagi seorang muslim, karena lebah tidak merusak dan tidak merugikan orang lain. Bahkan sangat menguntungkan. Salah satu keistimewaan lebah terdapat dalam surat An-Nahl ayat 68. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibikin manusia. Jadi yang namanya lebah itu tidak pernah keluar daripada syariat yang Allah tentukan. Jadi yang namanya lebah berjalan di tempat di mana yang Allah tentukan.
manusia pun sebaiknya berjalanlah seperti yang telah ditentukan oleh Allah, Al-Quran dan Sunnah. Itulah lebah. Lebah itu kenapa? Kenapa ada di dalam Al-Quran, dalam satu surah namanya pun An-Nahl? Karena lebah tidak pernah keluar daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan subula rabbiki. Artinya apa? Dengan mengatakan di jalan Tuhanmu. Subhanallah. Lebah madu membuat tempat penyimpanan madu dengan bentuk heksagonal atau segi 6 sama sisi. Sebuah bentuk penyimpanan yang paling efektif dibandingkan dengan bentuk geometris lainnya. Lebah menggunakan bentuk yang memungkinkan untuk mereka menyimpan madu dalam jumlah maksimal dengan menggunakan material yang paling sedikit. Untuk mengetahui di mana bunga atau sumber makanannya, nah itu lebah itu bila seekor lebah mengetahui ada sumber makanan, dia akan segera balik ke sarang gitu. Sarangnya, kemudian sarangnya itu dia akan menarik gitu. Nah ini disebut tarian lebah gitu ya. Dan ini yang diteliti oleh Carl von Frisch sehingga dia dapat Nobel gitu ya. Carl von Frisch bisa mengetahui bagaimana lebah itu memberikan informasi ke temannya bahwa di situ ada bunga gitu, sumber makanan gitu. Jadi ibaratkan gitu ya, misal di sini matahari gitu ya, di sini sarang dia, ini ada bunganya, maka tarian dia akan untuk sudut sekitar ini gitu, 45 derajat tuh. Jadi di sarang itu dia menarik gitu ya, mundar-mandir 45 derajat, sehingga lebah-lebah lain pas keluar sarang dia lihat sudut 45 derajat antara matahari, rumah dan bunga mana tuh. Nah dia akan menuju ke sana semua gitu. Subhanallah, begitu terperincinya Allah menciptakan makhluk kecil yang penuh manfaat dan hikmah ini. Seorang mukmin itu harus seperti lebah. Kenapa? Idza akalat thayyibah. Apabila dia memakan, makanlah yang baik-baik. Maksudnya, mukmin itu seperti lebah. Harusnya makan yang baik-baik karena lebah ini tidak pernah makan yang kotor-kotor. Bunga-bunga, saripatinya, manusia pun alangkah baiknya makanlah yang baik-baik yang halal. Kehidupan lebah di sarangnya dan cara lebah memproduksi madunya sangatlah menakjubkan. Subhanallah, begitu banyak hikmah yang dititipkan Allah dalam kehidupan seekor lebah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. Beberapa pendapat ada yang mengatakan ini adalah daripada riwayatnya Imam Baihaqi di dalam bab Syu'abul Iman. Ada juga yang mengatakan ini adalah nasihatnya Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak ada perbedaan dengan kata-kata ini bahwa mengatakan matsalul mukmin, seorang mukmin itu harus seperti lebah. Kenapa? Idza akalat thayyibah. Apabila dia memakan, makanlah yang baik-baik. Maksudnya mukmin itu seperti lebah. Harusnya makan yang baik-baik karena lebah ini tidak pernah makan yang kotor-kotor. Bunga-bunga, saripatinya, manusia pun alangkah baiknya makanlah yang baik-baik yang halal. Selanjutnya, wa idza wada'at thayyibah. Apabila dia mengeluarkan sesuatu, maka yang dikeluarkannya pun adalah madu. Manusia pun apabila mengeluarkan lisannya, pandangannya, ucapannya, mestinya ada sesuatu yang manis-manis, menjauhkan daripada rasa suudzon. Inilah yang manis-manis. Selanjutnya, wa idza askanat, apabila dia tinggal diam, ia lam tuksirhu, tidak akan pernah membuat yang namanya dahan itu patah. Subhanallah. Hikmah lain yang dititipkan Allah pada lebah adalah madu. Hampir semua orang tahu bahwa madu adalah sumber makanan yang penting bagi tubuh manusia. Dirimu, lafazkan asmamu, gunung-gunung bintang makhlukmu. Kajian khasiat madu secara ilmiah juga telah diteliti oleh ilmuwan muslim terkemuka di era keemasan Islam, yakni Ibnu Sina. Bapak kedokteran dunia dan pemikir muslim agung di abad ke-10 Masehi itu tercatat sebagai dokter yang mengulas mengenai khasiat madu dari segi kesehatan dan dunia kedokteran. Madu yang dihasilkan oleh lebah mempunyai khasiat yang luar biasa bagi kesehatan. Madu mengandung beberapa senyawa gula seperti glukosa dan fruktosa,
serta sejumlah mineral seperti magnesium, kalium, kalsium, natrium, dan berbagai macam vitamin lainnya. Ya, jadi madu itu merupakan suatu hasil dari metabolisme lebah gitu ya. Banyak dimanfaat oleh tubuh kita gitu. Jadi untuk meningkatkan stamina misalnya, atau misalnya kalau misalnya luka-luka itu bisa juga disembuhkan oleh madu gitu ya. Batuk juga bisa oleh madu. Ya, jadi banyak sekali manfaat yang diperoleh atau bisa kita ambil dari madu ini gitu. Manfaat lebah sudah tertulis di Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Sebelum para peneliti mengetahui betapa istimewanya lebah dengan banyak manfaat di dalamnya. Dijelaskan bahwa bahan yang dapat dijadikan obat penyembuh bagi manusia adalah bahan yang keluar dari perut lebah dengan bermacam-macam warnanya. Pada surat ke-16 ayat 69 merupakan bentuk nyata manfaat lebah sebagai obat bagi manusia. Bukan hanya madunya, sengatan lebah juga banyak dipakai untuk terapi penyembuhan berbagai macam penyakit. Venom atau racun lebah terbukti bermanfaat untuk melancarkan aliran darah jika disengatkan pada bagian yang tepat pada tubuh manusia. Bahkan Rasulullah menggunakan madu sebagai metode penyembuhan penyakit selain habatus sauda dan bekam. Sarang lebah atau propolis adalah salah satu hasil yang terbaik yang juga dihasilkan oleh lebah. Manfaat propolis atau sarang lebah sangat berguna bagi kesehatan manusia untuk terhindar dari berbagai penyakit, seperti antioksidan, stimulator sistem imun, pengapuran pembuluh darah yang disebabkan oleh kolesterol, anti tumor, menghentikan peradangan, dan masih banyak lagi. Adapun tentang An-Nahl, luar biasa. Tidak mungkin An-Nahl ini ada dalam Al-Quran kecuali ini adalah binatang yang harus kita tiru makna di dalamnya ada apa. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar. Keseluruhan hikmah yang dititipkan melalui binatang kecil semut dan lebah ini sungguh luar biasa. Masihkah kita manusia menutup mata akan beribu hikmah dari ciptaan Allah ini? Bukanlah sia-sia Allah menyebut-nyebut dan mengabadikan binatang kecil itu dalam Al-Quran sebagai salah satu nama dalam surah. Rasulullah berkata pada seluruh sahabat dengan satu hadis, yang ini hadisnya kemudian membungkam seluruh orang-orang Yahudi. Rasul mengatakan, Madinatu Hirakla tuftahu awalan. Yang akan kalian taklukkan adalah kotanya Heraklius terlebih dahulu atau Konstantinopel.